Terima kasih untuk tim pemuji penyembah. Itu sungguh anugerah Tuhan, semua akhirnya diberkatin. Karena dalam pujian dan penyembahan ada hadirat Tuhan. Nah kita orang percaya, saudara rindukan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Karena di hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh ada kesembuhan, ada pemulihan seluruh aspek hidupmu. Puji Tuhan, saudara, salam sekali lagi. Tetap ada sukacita di dalam Tuhan walaupun banyak pergumulan tantangan, saudara. Semuanya tetap semangat karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Walaupun kondisi gimana pun, orang kalau namanya dikasih libur senang, saudara, pada libur semua. Bahkan lebih juga libur dari gereja. Karena apa? Lagi semangat jalan-jalan, saudara. Memang manusia kalau sendirian, sepi gitu, saudara memang bete gitu. Tapi memang kita perlu ada hiburan. Sebetulnya penghiburan yang sesungguhnya itu bukan karena dunia keadaan ini, saudara. Tapi penghiburan yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan begitu mengasihi kita orang-orang percaya. Tapi kenapa orang percaya justru mengalami ketidakbahagiaan, rindu kepingin sesuatu yang istilahnya menyenangkan hatinya, tapi mencari, tapi dia tidak mencari Tuhan yang sumber segala sumber kehidupan. Ini jadi pertanyaan, saudara. Kita orang percaya kadang-kadang, maaf ngomong ini saudara, kita yang orang dalam arti kita ini yang memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Dan kita ini seolah-olah dalam berjalan dalam kebenaran. Hidup kita adalah orang yang diberkati, orang yang dipilih, orang yang diselamatkan, orang yang dikasih hadiah surga dalam kehidupannya. Tapi saudara, faktanya justru orang yang mengaku seperti itu, saudara, kehidupannya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Malah mengalami kesuaman. Hidupnya lemes-lemes, tidak bergairah. Ini aneh bin ajaib, saudara, terjadi. Kenapa? Saya yakin karena kita tidak memahami yang sesungguhnya, kebenaran firman. Saudara lihat orang yang semuanya menggebu-gebu, orang lain yang sesuatu yang kelihatannya yang dia lakukan tuh, saudara, orang yang tidak bersama Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Hidupnya, semangatnya, spiritnya bukan main. Kenapa kita sebagai orang percaya kok enggak semangat itu, saudara? Nah ini ada sesuatu yang salah yang kita mau perlu disingkapkan. Bagaimana sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita akan belajar kebenaran firman. Kita ini orang yang sangat diberkati. Ada amin, saudara? Nah harus lebih bergairah, semangatnya menggebu-gebu. Karena apa? Kita ini banyak tidak mengerti. Kalau orang tidak mengerti jadi salah paham. Kalau sudah salah paham ya salah semuanya. Karena salah paham. Akhirnya pahamnya jadi salah. Ayo kita nanti akan belajar ini kebenaran firman ini. Saudara harus lebih sungguh-sungguh semangatnya menggebu-gebu untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Saudara. Coba kita lihat. Karena kita ini orang percaya benar-benar sungguh luar biasa, saudara. Ini ayat memang saya katakan jarang sekali dikhotbahkan di gereja. Tapi ini ayat sesungguhnya, waduh saya katakan kunci segala sesuatunya. Tapi memang ini susah, pokoknya jarang. Saya nggak pernah mendengar hamba Tuhan mengupas ayat ini gitu. Selama saya dalam pelayanan itu, walaupun pemimpin-pemimpin besar sekalipun, saudara. Saudara lihat di Kisah 4 ayat 12. Saya jarang sekali, enggak pernah mendengar dah saya kalau saya katakan. Enggak tahu memang atau saya memang konsentrasi, tapi saya yakin memang tidak pernah dengar ayat ini, saudara. Tapi ini saya katakan ayat yang luar biasa, yang saudara mesti harus mengerti dan pahamin. Saudara sudah dapat di LCD? Nah, saudara lihat situ. Saudara baca dengan suara yang nyaring, yang keras, dengan semangat, dengan iman, dengan pengertian, saudara. Saya hitung, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara. Ada amin? Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Makanya saya berikan tema judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak ada manusia bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan ini. Ini ayat ini sebetulnya memang dari dulu itu jadi kerinduan hati saya. Nah kebetulan saudara. Dan anak saya kepingin merekam juga ini. Saya kepingin kebenaran firman ini tersebar kemana-mana. Memang ini firman Tuhan ini termasuk ngiri-ngiri sedap saudara. Kenapa? Karena ini kita mengeklaim tidak ada manusia bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Coba, ini benar-benar istilahnya nekat kalau saudara. Bayangkan saudara, saudara kita semua orang yang terpilih loh. Yang bisa masuk surga karena kita melalui Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu saudara pikir kalau ikut Tuhan Yesus masuk surga, enak saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Tapi firman Tuhan jelas berkata, tidak ada di kolong langit manapun manusia bisa selamat kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini ayat ngeri-ngeri sedap saudara. Kalau orang dengar itu udah kupingnya mungkin panas. Tapi ini kebenaran yang hakiki yang saudara harus percaya. Jadi saudara jangan menganggap remeh kepercayaan kita. Kita ini jangan menganggap kecil nilai keimanan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita semuanya berlaku tidak serius mengiring Tuhan. Hatinya tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Bahwa saya ini adalah orang yang terpilih yang diberikan surga di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan saudara, kalau orang dikasih hadiah sesuatu yang murah aja senengnya bukan main. Kita dikasih hadiah yang 5.000, 10.000 aja saudara, dibungkus dengan kado gitu, saudara udah senengnya bukan main. Ada amin saudara? Yang gak amin dia malu-malu. Yang amin memang benar begitu saudara. Orang dari kaya sampai orang miskin kalau namanya diberi senang. Amin tidak? Tapi Tuhan bilangnya apa? Suka harus memberi. Tapi senangnya orang menerima. Ini kesalahan sebetulnya saudara. Tapi memang itulah fakta. Orang itu senangnya menerima bukan memberi. Jadi kita gak mengerti. Nah Tuhan itu memberikan sesuatu yang dulu saya katakan udah luar biasa, yang tak ternilai harganya yang dibandingkan hidup kita saat ini. Tapi kenapa kita tidak bergairah, tidak semangat, tidak antusias? Orang-orang Kristen yang maaf ngomong, yang aliran-aliran menyesatkan aja saudara. Semangatnya aduh luar biasa saudara. Itu orang yang maaf ngomong dalam tanda kutip tidak dapat hadiah surga tapi neraka. Tapi semangatnya membara berapi-api. Pagi-pagi subuh-subuh pergi keliling kemana-mana. Ketok-ketok pintu orang. Saya sekarang kalau ngomong aliran saya juga terus terang gak berani saudara. Aliran yang sesat aja di Indonesia juga diizinkan. Supaya menghancurkan orang percaya. Karena orang kalau menyebut alirannya itu kita bisa dituntut hukum saudara. Tapi saudara bayangkan aliran sesat pun diizinkan supaya mengacaukan kekristenan. Kenapa? Orang Kristen tidak bergairah, tidak bersemangat.
tapi orang yang menyesatkan jauh lebih semangat daripada kita. Aneh ini terjadi di dalam kekristenan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita punya mindset pemikirannya yang salah. Orang Tuhan bilang tidak ada di kolong langit manusia bisa selamat kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan kata ini bukan hanya kata slogan atau promosi karena keimanan kita. Tapi ini kebenaran fakta yang bisa dibuktikan di dalam kepercayaan iman kita. Tuhan Yesus itu kan disebutnya siapa? Dia nabi, dia manusia, saudara. Dia apapun disebutnya. Makanya sampai sekarang bangsa Israel tidak bertobat mengenal Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah anaknya tukang kayu, Yusuf dan Maria. Anaknya tukang kayu. Anaknya tukang kayu kok jadi Tuhan. Tapi kalau saudara selidikin, saudara mengerti sungguh-sungguh. Siapa Yesus, siapa Isa itu. Dia itu lahir di dunia ini bukan karena hubungan suami istri. Tapi dia karena roh. Bahkan agama lain mengakui. Dia itu roh. Bukan siapa-siapa kalau. Isa itulah rohullah kalimatuhu. Roh dia saudara. Bukan sembarangan. Bukan karena kekristenan. Tapi orang kepercayaan lain menyebutkan itu juga. Bayangkan saudara. Dia lahir itu roh masuk dalam kandungan. Dan nabi mana yang seperti Isa? Tidak ada nabi seperti Isa. Semuanya karena hubungan suami istri. Nabi semuanya juga merit, banyak punya istri. Kayak manusia biasa. Memang nabi juga manusia biasa. Tapi Yesus itu adalah manusia sempurna. Tapi dia juga disebut nabi. Makanya pusing orang yang tidak mengerti kebenaran. Bagi orang yang binasa, segala sesuatu kebenaran firman Tuhan ini, saudara, tidak akan tersingkapkan. Tapi bagi orang percaya kebenaran firman itu, singkapkan kebenaran ini. Kita jadi tahu siapa dia. Makanya kalau kita saudara tidak tahu, mengerti kebenaran itu saudara, hidupmu tidak ada bedanya dengan orang dunia. Bahkan saudara tidak semangat lebih daripada orang-orang dunia. Ini kacau saudara, benar-benar kacau saudara. Tapi kita ayo mulai celikkan mata hati kita. Pikiran, perasaan kita ini benar-benar mengerti pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Bayangkan, dia itu roh, datang ke dunia roh. Dan apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus itu semuanya sudah terjadi. Hanya satu yang belum terjadi. Yesus datang ke dunia kedua kali. Dan Isa datang kedua kali itu bukan karena Kristen yang bicara juga satu. Tapi ada orang kepercayaan lain juga percaya bahwa Isa itu akan datang kedua kali. Siapa dia? Kalau dia nabi. Siapa dia kalau dia manusia anaknya tukang kayu? Kok bisa datang ke dunia, naik surga, turun surga? Saudara, siapa dia? Saudara pertanyakan. Apa saudara memang tanya karena saudara tidak tahu, tidak paham, dan kita tidak percaya dengan serius? Siapa dia? Dia lahir, dinubuatkan terjadi. Dia mati, dia naik, dia akan turun. Semuanya udah digenapin, tinggal turun lagi. Saudara bayangkan. Mana ada nabi selonang-selonong naik surga. Saudara pikir, coba kita pikir. Makanya dikatakan tidak ada di kolong langit ini manusia bisa selamat kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat di ayat yang benar-benar pendukungnya, saudara. Ini ayat kalau saudara memang sering mendengarkan, kita semuanya pasti banyak mendengarkan ayat ini. Karena ini biasanya ayat ini disebutnya dalam waktu kejadian waktu orang meninggal, saudara.
Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat Yohanes 14, ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, ayat 6 saudara, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bayangkan ini. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar dia sungguh-sungguh. Dialah Allah. Dialah Tuhan. Makanya orang Kristen itu saya percaya banyak yang masih tidak paham. Mungkin bukannya jemaat atau pengerja, bahkan pemimpin gereja setinggi apapun juga masih gagal paham mengenai kekristenan. Tidak mengerti dengan sungguh-sungguh keimanan dia. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ini jalan, aku ini jalan. Kebenaran dan kehidupan. Saudara, Tuhan itu yang berikan jalan, kebenaran dan kehidupan. Aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan. Sekali lagi. Jadi dia itu hanya satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara bisa bayangkan, kata ayat ini aja saudara kalau saudara renungkan. Apa itu? Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Berarti siapa dia? Dia yang penguasa alam semesta. Makanya Isa itu besar di bumi dan di surga. Dia penguasa besar di bumi dan di surga. Sekali lagi, orang kepercayaan lain itu seperti itu. Percaya. Dia itu rohnya Tuhan. Bukan sembarang nabi dan sembarang manusia. Makanya Kristen banyak garang salah paham pengertiannya yang tidak betul. Makanya juga memang kuasa kegelapan sengaja menyesatkan orang-orang aliran-aliran Kristen yang mengacaukan Indonesia, bahkan dunia. Termasuk di Indonesia itu saudara, aliran Kristen itu yang jahat itu, yang sesat itu saudara, itu rajinnya minta ampun, mengacau semua. Sampai datang-datang ke rumahnya orang, gak tahu rumahnya siapa aja disamperin, diketokin, dikasih pamflet, dikasih ini. Makanya orang lihat Kristen itu sebelnya bukan main. Saudara. Tapi itu sebetulnya bukan kita. Itulah lihainya setan, saudara, mengacau hidup kita. Jadi kalau kita mengerti bahwa dia itu adalah jalan satu-satunya dan kebenaran kehidupan, dia itu siapa? Karena Tuhan Yesus berkata, aku ini Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Coba saudara bisa mengerti gak? Kita ini, Tuhan itu, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu, dia itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Dan dia ayat yang ke Yohanes 14 ayat 1, saudara lihat jangan. Saya bacakan untuk saudara. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan itu menyediakan tempat bagi kita. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, kita ini harus berlari-lari untuk menunggu panggilan surgawi. Mau mendapatkan hadiah mahkota kehidupan surga yang mulia itu. Itu bagian kita di Filipi saudara sebut ayat itu. Lari-lari harus semangat, harus bergairah. Orang Kristen jangan lemes, tidak semangat. Karena apa? Bagian kita ini surga, bukan neraka. Ada amin saudara.
Aminnya aja kurang yakin. Bagian saudara bukan neraka, tapi surga. Ada amin saudara. Coba bayangkan saudara, kita ini bagian. Makanya orang banyak yang tidak paham. Contoh aja, Tuhan Yesus berdoa itu, doa Bapa kami yang kasih contoh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga kan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara di sini sekarang saya mau tanya, siapa yang merasakan surga di bumi? Tolong angkat tangan. Surga di bumi ada? Coba tolong angkat tangan lagi. Oh, puji Tuhan lumayan banyak saudara. Saudara sebetulnya sudah tahu nggak surga neraka juga belum. Kalau saudara yang tidak mengangkat saya jelasin. Tapi saudara yang mengangkat juga saya lebih jelasin lagi. Saudara, surga neraka itu sebetulnya kehendak Tuhan terjadi itu gampang sekali sebetulnya. Kalau engkau ada damai, sejahtera, sukacita, dan engkau berjalan dengan roh, bukan kedagingan, surga itu menjadi milikmu. Ada amin saudara. Itu aja gampang. Kalau saudara rumah tangganya ribut, suka ribut, dikit-dikit saudara ada masalah ribut sama teman ribut, suka ini. Saudara itu membawa neraka di dalam bumi. Tapi kalau hidupmu membawa sukacita, damai, sejahtera, itu saudara membawa surga di bumi. Saudara, siapa yang bisa memberikan sukacita, damai, sejahtera di bumi? Tidak ada, selain daripada Tuhan. Jadi kalau saudara berjalan daging, nggak mungkin bisa. Tapi kalau saudara berjalan dengan roh, surga menjadi milikmu. Loh gampang kan coba terjadi. Apa kata Tuhan itu sembarangan? Nyata. Tapi ironis terjadi saudara. Baru-baru ini terjadi saudara. Pemimpin gereja yang jumlahnya miliaran. Bahkan dia mengaku bahwa dia adalah wakilnya Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia mengizinkan pernikahan satu jenis. Homo dan lesbi. Dan itu sudah terjadi di gereja-gereja di luar negeri. Saudara bayangkan ironinya kehidupan ini. Umat yang begitu banyaknya. Saudara, responnya gimana sekarang umatnya? Ya adem ayem, biasa-biasa saja. Karena apa? Ya udah hidup itu memang begitu. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti keadaan. Kita orang percaya, orang Kristen tidak bisa seperti itu. Apa pemimpin gereja itu tidak tahu? Bahwa Tuhan suruh sabdanya apa? Beranak cucu. Kalau lesbi sama homo sama orang itu, bagaimana beranak cucunya? Punah bumi. Dia apa? Rasa kemanusiaan. Dia juga anak Tuhan. Itu bukan kebenaran, tapi pembenaran. Orang Kristen banyak karena pembenaran, makanya hidupnya tidak diberkati. Betul, itu anak Tuhan. Tapi anak Tuhan yang berlaku tidak benar, dia harus didoakan, harus dipulihkan, harus disembuhkan. Bukan dilegalkan dosanya. Harus dilayanin. Pemimpin kita Pak Wiryo. Dia ngelayanin orang homoseks, orang lesbi semuanya dilayanin. Pulih sembuh. Di jalan-jalan sekarang saudara lihat di Tangerang tidak ada orang seperti itu. Jadi bukan karena kita ini pembenaran. Coba orang diberkatin begitu, saudara bayangkan. Itu pelecehan terhadap Tuhan, penghinaan yang udah tidak terukur nilainya. Penghinaan terhadap Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa dia nggak tahu? Orang banci, orang pemburit, termasuk pembunuh dan pencuri dan semuanya. Termasuk orang kikir, tidak masuk surga. Melecehkan Tuhan enggak? Tidak masuk surga. Loh pemimpin wakilnya itu mau bawa orang kemana? Ke neraka. Makanya firman Tuhan berkata sebetulnya di Galatia itu juga seperti itu kan.
Sesungguhnya antikris itu bukan ada di luar, ada di dalam kita sendiri. Itu antikris. Orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu antikris, antikristus. Sama dengan kita saudara. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh beribadah, saudara tidak sungguh-sungguh melayani, saudara sebetulnya sedang menjadi antikris di gereja ini. Kenapa? Supaya kacau gereja ini. Kenapa? Karena saudara tidak sungguh-sungguh di antara kita. Kata Tuhan seperti itu. Dia karena kita tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh itu sesungguhnya antikris. Gereja yang menghancurkan bukan orang luar saudara, tapi orang dari dalam. Termasuk contoh ini pemimpin dunia yang begitu besarnya. Umatnya bisa 2 miliar lebih. Tapi enjoy semuanya, santai. Kalau saya suruh memberkati orang lesbi sama orang homo, lebih baik saya berhenti melayani. Gak mau jadi pelayan. Bahkan saya taruhannya nyawa, lebih baik saya nggak mau. Untuk apa? Itu pelecehan, itu penghinaan. Makanya saudara jangan kita sebagai orang percaya yang udah mestinya dapat hadiah surga, tapi saudara justru nggak mengerti. Makanya ada kata-kata bahagia, itu orang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu di Matius 5 ayat 3. Berbahagia orang miskin di hadapan Tuhan karena dia yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran yang ayat 10-nya. Itu dia yang memiliki kerajaan surga. Jadi kita ini kalau merasa diri kita ini bahwa kita ini mengerti, menyadari bahwa semuanya itu milik Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa dia. Dan kalau kita berjalan dalam kebenaran karena Tuhan itu adalah aku jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, berbahagialah engkau. Karena upah kita ini surga. Ada amin saudara. Upah kita ini surga. Bukannya nanti, tapi saat ini. Saudara jangan ngomong kita ini nanti ke surga. Kita kalau mati nanti ke surga. Tapi hidupnya di dunia jadi batu sandungan. Jadi masalah. Gak mungkin itu menjadi milik kita. Harus hidup jadi berkat. Ada amin? Yang amin cuma satu. Yang lainnya, ada amin, hidup kita harus jadi berkat. Kalau dikencengin baru jawab. Jadi berkat bener enggak? Tapi jadi berkat jangan juga mencuri kemuliaan Tuhan. Enggak boleh saudara. Jadi kita benar-benar harus benar bergairah, semangat yang luar biasa. Tidak ada manusia masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen itu dilecehkan aja, dihina, semua senyum-senyum. Diapain Tuhannya diledek-ledekin, dihina. Mau dikata-katain Yesus itu udah kawin, Yesus itu katanya homo, Yesus itu apa, dihina. Emangnya gua pikirin. Ada amin saudara? Saya tidak perlu membela Tuhan saya. Untuk apa kita bela dia? Karena dia berkuasa untuk hidup kita. Ada amin? Kita yang perlu dibela dia. Ada amin? Ada amin? Saudara, kita ini gak paham, makanya kita gak mengerti. Gak perlu dibela. Kayak yang lainnya kalau dihina dikit, dicincang, dipotong-potong, dibikin sambal goreng kamu saudara. Karena Tuhan kita ini tidak perlu dibela. Dia yang membela kita. Makanya hebat jadi orang percaya saudara. Jangan memble, jangan suam-suam kuku, enggak niat. Harus semangat bergairah. Jangan motivasi salah datang ke gereja. Tapi saudara juga jangan dulu berbangga hati. Kamu saudara jadi orang percaya.
Oh, pikirnya udah pasti dapat hadiah surga. Matius 7 saudara baca. Bukan orang yang berseru-seru namaku, manggil Tuhan, Tuhan, aku berkenan kepadanya. Yang memberikan persembahan demi namamu, mengusir setan demi namamu, memberikan segala sesuatu demi namamu, melayani demi namamu. Siapa kamu sekalian? Hei pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Ayo lu. Jadi jangan main-main dengan kepercayaan, saudara. Ayat yang terakhir habis waktunya. Lukas, saudara. Lukas 10 ayat 20. Saudara baca dengan suara yang keras. Hitung ayat yang 20, 2, 3. Ada amin saudara. Jadi saudara jangan bangga, oh kita bisa mengusir setan demi nama Yesus. Memberikan segala sesuatu demi nama Yesus. Bukan itu kata Tuhan. Itu salah satu muridnya waktu diutus 70 muridnya. Diutus Tuhan. Kamu jangan bangga karena itu. Tapi karena namamu terdaftar di sorga. Saudara jangan bangga karena ini itu. Kita harus berkenan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau telah memilih aku dari antara dunia ini. Mestinya aku binasa tapi Engkau pilih, Engkau selamatkan. Bahkan diberikan hadiah surga. Bukan nanti tapi sekarang. Yang tadi saya bilang banyak orang pemimpin gereja dan orang gereja banyak gagal kenapa? Sebetulnya dia tidak memahami Tuhan Yesus itu siapa yang sesungguhnya. Apalagi orang dunia, orang percaya aja. Pemimpin yang besar pun tersesat. Menyesatkan bahkan. Kenapa dia tidak tahu? Aku dan Bapakku adalah satu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada di kolong langit manusia bisa selamat karena tidak melalui aku. Karena aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satupun ayat yang dikatakan yang ke Yohanes 14 itu. Orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara kalau memahami itu sebenarnya sesungguhnya siapa? Nah ini banyak kita yang gagal paham sebetulnya. Oh saya nanti kalau jelasin memang nggak bisa waktunya juga. Tapi saya singkat aja untuk perenungan saudara. Dan di ayat Yesus itu mengatakan ada juga di Yudas juga bahwa Tuhan Allah itu Esa. Ada saudara pernah dengar nggak? Ada amin? Tuhan itu Esa. Berarti Yesus itu siapa? Dia itu ya Allah. Allah Bapa, ya Allah Putra, ya Allah Roh Kudus. Dia itu ya Allah sendiri. Allah yang belum menyatakan dirinya, setelah itu menyatakan dirinya menjadi anak melalui rohnya. Dan dia akhirnya istilahnya datang ke dunia jadi manusia. Dan dia sendiri naik ke surga melalui rohnya. Dan rohnya diturunkan lagi. Mengganti. Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan kuasa. Di itu kisah 1 ayat 8. Saudara sebutkan. Jadi naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga memberikan penolong turun. Itu ya rohnya dia sendiri. Sebetulnya kalau saudara memahami sungguh-sungguh. Ya Tuhan itu ya dia. Allah itu ya dia. Bapa itu ya dia. Dia sendiri. Cuma orang gak ngerti. Makanya dipikirnya Yesus itu 3, ada beranak, anak bercucu dan sebagainya. Banyak orang Kristen yang juga tidak paham Mas ya. Itu hanya karena tugas saja fungsi dan dia momen pada waktunya untuk melakukan segala sesuatunya. Loh dia itu maha kuasa loh saudara. Saudara bayangkan, dia itu maha kuasa, maha besar, maha segala-galanya. Dia mau jadi apa bisa enggak? Ya dia turun mau jadi masuk di kandungannya Bunda Maria. Kenapa enggak bisa? Loh dia yang berkuasa. Masuk jadi
roh. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Karena kekristenan itu adalah sesuatu yang kepercayaan kita, iman ini tidak masuk akal. Tapi kalau kepercayaan lain harus yang masuk akal. Kalau enggak masuk akal itu enggak usah dipercaya, itu enggak masuk akal. Saudara, aneh beda ajaib kan? Harus yang masuk akal. Tapi kalau Kristen harus yang tidak masuk akal. Karena apa? Dia itu maha kuasa, maha segala. Kalau masuk akal itu manusia, bukan Tuhan. Aneh kan saudara? Tapi saudara lihat, pengikutnya begitu militan, habis-habisan. Tapi orang Kristen yang hadiahnya dapat surga aja, masih dilencengkan sono sini, maunya masuk neraka. Karena apa? Setan memang fokus kepada orang-orang pilihan. Bukan orang yang udah bersama dia. Ngapain udah sama dia diurusin. Tapi orang-orang yang terpilih. Dikacaukan biar sedemikian rupa. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Bukan dia aniaya karena perbuatan dosamu. Saudara harus berbahagia. Bayangkan Tuhan. Dahsyat. Tuhan itu satu saudara. Tuhan seluruh dunia ini satu. Enggak ada dua. Orang cara mengrefleksinya yang beda-beda. Karena sejarah perjalanan hidupnya. Tuhannya cuma satu. Tuhan itu Esa, itu Allah, itu Esa, itu cuma ya satu. Enggak ada. Sekarang jadi 5, 7, 6, 8, 10, 20 itu enggak ada saudara. Itu cuma karena orang jalannya masing-masing berdasarkan dari lingkungan, keadaan, semuanya. Zaman dulu orang ini bernyawa ini, animisme. Benda ini disembah, dihormatin. Benda-benda ini semua punya nyawa. Jadi seperti itu saudara. Jadi kalau namanya orang berkuasa, dia mau jadi apa aja bisa. Mau jadi saya bisa. Mau jadi saudara bisa. Tuhan Yesus itu enggak menjelma jadi saudara juga. Sebetulnya kalau saudara lakukan ini kebenaran, itu tuh saudara sedang bersama Yesus. Saudara jadi Yesus. Ada amin saudara. Tapi kalau hidupmu enggak benar, itu saudara lagi bersama tuyul. Kalau setan keseremen. Kalau tuyul malah diajak-ajak saudara. Karena suka cari duit. Jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengerti saudara. Hidup kita ini indah sekali. Surga menjadi milik kita. Bukan nanti tapi saat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau hidupmu mau diberkati saudara, ingat itu. Kalau saudara mau rasakan surga di bumi ini, ada damai sejahtera sukacita. Ada di hidupmu. Jadi jangan jadi orang suka resek, ribut, ngadak berantem, ini itu apa, tersinggung, marah, apa-apa dikit tersinggung. Itu orang yang maunya neraka. Tapi kalau orang surga, sukacita, damai sejahtera. Hidupnya selalu enjoy dan ada ucapan syukur. Tuhan Engkau baik. Kalau aku ada hari ini, itu anugerah-Mu. Karena kasih anugerah Tuhan. Pujian seperti ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan kita ajaib. Ajaib Tuhan kita. Saudara tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Percaya. Tuhan tidak memberi ke depan hidupmu ujian melebihi kekuatanmu. Percaya Tuhan. Ajaib. Karena hadirat Tuhan itu membawa pemulihan dan kesembuhan.